Halo semua, perkenalkan namaku Raini Rosalia Putri dari Rombel K10 Aplikasi Komputer dengan NPM 25010300002. Oke, jadi kita akan mengerjakan terlebih dahulu untuk soal nomor 1. Jadi langkah pertama yaitu kita akan menyisipkan tabel. Dimulai dari tabel 1, kita akan menyisipkan tabelnya. Kita cari terlebih dahulu tabelnya. Ini tabelnya, kita akan blok, kemudian kita pencet Ctrl X, kemudian kita pindah ke tempat ini. Nah, kemudian kita pas, kemudian kita bisa ke reference, kita pencet insert caption, kita cari yang tabel 1 titik. Oke, kemudian kita tulis menjelaskan tentang ringkasan ekonomi hijau. Oke, setelah itu kita blok, kita ke home, kita ke Times New Roman, kita ke ukuran 10 dengan huruf biasa, kita ke warna hitam, kita tengahin ininya, captionnya. Oke, setelah itu kita bisa mengedit ininya, tabelnya. Jadi kita pilih yang no border, kemudian kita blok ininya terlebih dahulu, kita pilih yang bottom border di double sama top border, kemudian untuk yang bawah kita bisa blok, kemudian kita pilih yang bottom border. Oke, sekarang kita beralih ke tabel yang kedua. Oke, di sini kita enter 2 kali, kemudian kita cari tabelnya yang akan disisipkan ke tabel 2. Jadi kita blok, kemudian Ctrl X, kemudian kita cari tempatnya di sini. Oke, kita pas. Setelah itu kita ke reference lagi, insert caption, tabel 2. Oke, kemudian kita tulis menjelaskan tentang kita caps lock, penerapan ekonomi hijau di berbagai negara. Kemudian kita blok, kemudian kita ke home, ke Times New Roman, kemudian dengan ukuran 10 kita ubah ke tulisan biasa, warna hitam ke tengah. Oke, setelah itu kita beralih ke tabelnya. Kita akan edit tabelnya seperti tadi dengan mengedit ke no border, kemudian mengubah ini ke bottom, dikumpul dengan top border. Oke, setelah itu kita blok yang sini, kita ke bottom. Oke, yang langkah kedua yaitu menyisipkan gambar. Untuk langkah pertama penyisipan gambar itu seperti tadi, yaitu dengan meng-enter untuk memberi ruang, kemudian kita cari gambarnya terlebih dahulu. Nah, yang ini kita ke Ctrl X, kemudian kita ke tempat gambar 1, kita pas, kemudian ini kita bisa pertengahin untuk gambarnya, kemudian enter, kemudian kita ke reference, ke insert caption, tapi kali ini kita pilih yang figur. Oke, new tables, kita list figur 1 titik. Oke, kita pencet OK, kita ke insert caption. Kemudian kita ke home, ke tengahin, kita tulis adalah ilus dari. Oke, setelah itu seperti biasa kita ke Times New Roman dengan huruf biasa tidak miring, kemudian ke ukuran 10 warna hitam. Oke, setelah itu kita akan menyisipkan gambar 2.
Kita ke sini dengan enter 1 kali, kemudian kita cari gambarnya. Oke, kita bisa pencet ke Ctrl X, kemudian setelah ke Ctrl X, kemudian kita ke sini untuk pas, kemudian ke enter. Ini ke tengahin terlebih dahulu gambarnya, kemudian kita ke reference, ke insert caption, kemudian figur, oke. Kemudian kita ke home, tengahin juga ke ininya tulisannya atau captionnya, terus kita tulis adalah ilustrasi dari green economy. Oke, setelah itu kita itemin tulisannya Times New Roman, ukurannya 10. Oke, kita teliti terlebih dahulu. Oke, kita ke insert untuk menambah halaman, yaitu kita ke blank page. Oke, kita butuh 1 terlebih dahulu atau 2. Oke, kita sekalian 2, jadi kita ke reference, kita ke insert table of figure, kita cari yang figur atau kita cari yang table terlebih dahulu. Table. Nah, ini. Oke. Nah, ini sudah muncul, terus kita bisa tulis di sini di atas. Kita enter, kemudian kita tulis sini untuk judulnya yaitu tabel. Kita bisa pertebal hurufnya. Nah, kita bisa besarkan juga. Nah, terus habis itu untuk yang kedua, kita ke reference lagi, ke insert table of figure, kemudian kita cari yang figur sekarang. Oke. Nah, ini sudah muncul, terus kita kasih judulnya kayak yang di atas tadi. Kita tulis figur. Ini tadi ukuran berapa ya? 14. Oke, ini kita samain aja ukuran 14 juga. Kemudian kita bold. Oke, jadi kita akan lanjut mengerjakan untuk nomor 2. Oke, jadi yang pertama kita bisa pilih yang ini dulu. Terus habis itu define new multi-level list. Habis itu ini bisa dihapus. Jadi kita tulis aja spasi, ini more. Habis itu heading 1, level 1, oke. Terus ini nothing. Ini dari 2, 3, oke. Habis itu sekarang yang 2, ini juga hapus saja. Terus habis itu kita bisa pilih reading 2, levelnya level 2, ini level 1, oke. Level 1, titik 1, 2, 3. Levelnya centang, ini space. Oke, sekarang yang nomor 3, ini dihapus saja. Habis itu ini reading 3, ini levelnya level 3, ini level 2, oke. Ini 1 titik, level 2 titik, ininya angka. Oke, kita pilih yang legal ini, terus ini space juga. Oke, setelah itu kita pencet oke. Jadi kita untuk yang ini kita mengikuti aja, kita cari yang ini sama. Oke, kita urutkan. Untuk yang ini titik 2, ini. Oke, jadi kita sudah selesai.
Jadi kita akan merapikan ini, depan-depannya ini. Kita akan menghilangkan depan-depannya ini. Oke, untuk menghilangkan ini, beberapa angka ini harus benar-benar teliti. Oke, jadi ini udah selesai. Kita ke reference, kemudian kita ke table of contents, terus habis itu kita pencet yang ini. Oke, selesai. Jadi ini untuk daftar halamannya atau daftar isi. Oke, jadi setelah itu kita akan merapikan eh, data ini. Yang bagian heading-heading ini kita hapus menjadi tulisan daftar isi, kita blok, kemudian blok, terus habis itu kita itemin. Ini bisa ditengahin. Untuk spasinya mungkin di ini. Oke, setelah itu kita akan merapikan di bagian ini. Oke, setelah itu kita akan atur marginnya. Kita ke layout, kemudian ke margin, kita pilih yang custom. Oke, di 4 cm 4 cm, kemudian yang sini 3 cm, yang sini juga 3 cm. Oke, kita lihat yang paper, layout, oke, kita pencet oke. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi kita tinggal merapikan untuk spacing. Oke. Jadi untuk spacing kita bisa ke oke, untuk yang spasi ini kita blok. Terus kemudian kita ke home, kita ke ini. Ini kemudian kemudian yang ini juga kita blok. Untuk besaran ini hurufnya ada di 14. Tahu lebih kecil? Terus oke.
lalu kita akan lanjut ke penomoran. Kita ke page number, kemudian ke yang kita klik, terus kita pilih yang yang ini. Ini. Oke. Setelah itu kita close ini, kemudian kita ke update. Oke. Oke. Jadi seperti ini untuk update-annya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Setelah itu kita akan tambah halaman terlebih dahulu. Nah, insert terus ini. Oke. Setelah kita tambah halaman, kita akan mengcopy terlebih dahulu logo Untit. Selanjutnya kita tap di sini, keep home, kita paste. Oke, setelah itu kita akan kecilkan terlebih dahulu. Kita tarik dari sini, kita kecilkan. Nah, seperti ini cukup. Oke, setelah itu kita akan memberi penamaan. Di sini disusun oleh, kemudian enter, kemudian nama Raini Rosalia Putri dengan NPM 250103000. Oke, setelah itu kita enter. Setelah itu kita tulis program studi manajemen enter fakultas ekonomi Universitas Tidar. Oke, selanjutnya kita pisahkan ini, enter, kita hapus saja, kemudian bawahnya Universitas Tidar tahun 2026. Oke, kemudian ini enter. Kemudian kita akan lanjut ke halaman pengesahan. Di sini normal. Oke, ke halaman pengesahan. Oke, setelah itu kita enter. Kita masukkan judulnya. Judulnya saya memberi judul sebagai berikut. Dampak dan investasi asing di Indonesia. Oke, kita ubah ini. Oke, yang ini kita tengahin. Mungkin. Oke, setelah itu kita enter, kemudian kita ketik oleh ini. Buat tabel di sini, kita insert ke tabel, kemudian kita masukkan tabel 4. Kita bisa ke bawah, kemudian nama, kemudian di bagian sini ada tanda tangan. Kemudian kita tebalkan. Setelah itu kita agak longgarkan karena ada ruang untuk tanda tangan, jadi kita besarkan terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita isi nama fungsi. Setelah itu kita memasuki atur ulang daftar isi.
kita ke ini daftar isi, kemudian update. Oke, oke, ini before dan ini after ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 5. Setelah kita berhasil memasukkan ini 5 referensi tersebut, jadi setelah kita ada di otak-atik, akhirnya masuk juga ke Mendeley dari Microsoft Word ini. Oke, jadi kita akan mencoba. Jadi tadi aku udah masukin referensinya. Ada 5 di sini. Cari dari Google Scholar. Kemudian kita coba taruh sini untuk referensinya. Oke, terus kita pencet ini. Oke. Kemudian kita bisa pencet yang lain. Ini. Oke, jadi yang Erwin-nya kita hilangin dulu karena di sini udah ada. Terus kita pencet seperti ini. Jadi seperti itu cara penggunaan Mendeley untuk referensi. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.